فيها دواء وشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفاء يا بحث ما للنبي في كل حال اكتفى الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Al-Fatihah. Dan lain-lain di embarkasi Kabupaten Indramayu yang baru jadi ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Senang Bapak Kiai Haji Baidowi Bilang, dan yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Indramayu Bapak Kiai Haji Mustafa, yang pada kesempatan hari ini beliau juga sebagai Ketua Panitia yang paling sepuh yang akan berangkat untuk saat ini, yaitu ada usia 93 tahun. Ini ada di sini saya belum lihat. Dan yang paling muda 20 tahun, ya, atau daftarnya
Usia berapa itu? Berapa? Ya masih muda. Beruntung. Ini terutama kita doakan yang usia sebelum yang 93 tahun ini diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat, selamat pada Bapak Ibu sekalian, karena pada tahun sekarang ini informasi yang disampaikan oleh pemerintah itu tahun haji dengan haji tahun sekarang ini itu haji normal, tidak seperti 2 tahun yang lalu itu ada pembatasan. Tahun 2022 Bapak Ibu sekalian juga tahu itu hanya separuhnya, hanya 46% yang akan berangkat. Kalau sekarang jumlah yang akan berangkat di Indonesia ini itu 221.000, ya, 221.000, termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau jumlah normal, kuota normal, Indramayu tadi sudah sampaikan oleh Pak Kiai Mustafa, itu jumlah Indramayu jamaah haji yang akan berangkat itu 1.788. Ini luar biasa, dari 1.788 KBRNU ini mayoritasnya. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mengucapkan selamat datang di Asrama Haji Indramayu. Karena asrama haji Indramayu yang baru selesai ini, yang selesai aulanya, karena masih ada pembangunan terus, ya, ada 2 toko sudah selesai, ada 2 lagi yang dibangun. Tahun ini asrama haji Indramayu akan diperluas. Tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bukan untuk tujuan dunia, berbangga-bangga diri atau demi gelar. Bagi yang mampu diperbolehkan melaksanakan walimatus safar dengan niat mensyukuri nikmat dan menghindari sifat riya. Silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan dan masyarakat dengan mohon maaf dan doa restu. Kiat menjadi haji mabrur adalah 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi,
dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya, serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di Tanah Suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Untuk lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan satu orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan dan dipimpin oleh satu orang ketua rombongan. Maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah. Berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sesampai di bandara embarkasi, jamaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta boarding pass. Sama-sama lagi labbaik.